Film ini dibuka dengan dua pemuda Amerika bernama David Kessler dan Jack Goodman. Mereka sedang dalam perjalanan selama 3 bulan melintasi Eropa dengan rencana mengunjungi beberapa kota besar seperti Paris, Roma, dan Berlin. Saat ini, mereka menumpang truk pengangkut domba melalui pedesaan liar di Inggris Utara dalam perjalanan mereka ke Italia. Saat senja menjelang, pengemudi menepi dan meninggalkan mereka di jalan sepi sambil menjelaskan bahwa ia akan pergi ke arah yang berbeda. Sebelum berangkat, ia memperingatkan keduanya untuk menjauh dari Moore dan tetap di jalan. Setelah ini, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan segera tiba di depan sebuah pub bernama Sembelih Domba. Mereka kemudian melihat tanda pub yang menggambarkan kepala serigala yang dipenggal dengan lidahnya menjulur tertusuk pedang. Ketika mereka melangkah masuk, penduduk setempat tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap mereka dalam diam. Namun, ketika kedua orang itu memesan, penduduk setempat secara mengejutkan kembali melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Jack melihat pentagram yang dilukis di antara 2 lilin di dinding. Ia memberitahu David tentang hal itu, dan keduanya penasaran tentang maknanya. Jack kemudian bertanya kepada penduduk setempat apa arti simbol itu dan mengapa dilukis di sana. Anehnya, seluruh bar kembali hening dan nampak menatap mereka dengan begitu marah. Entah mengapa mereka tampak marah, jadi mereka mengusir kedua bocah itu dari pub tersebut. Saat keduanya hendak pergi, pelayan bar tampak khawatir dan berkata mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi. Namun, pengunjung pub hanya memperingatkan kedua bocah itu untuk tetap di jalan, menghindari Moore, dan waspada terhadap bulan purnama. Selanjutnya, keduanya meninggalkan pub, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi pada mereka. Mereka terus berjalan, berharap menemukan desa tempat mereka bisa segera beristirahat. Namun, hujan segera turun dengan deras dan kabut di sekitar mereka mulai menebal. Hal ini menyebabkan kedua bocah itu menjauh dari jalan utama dan akhirnya tersesat. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar lolongan yang menusuk telinga di kejauhan hingga membuat mereka menjadi takut. Mereka memutuskan untuk kembali ke pub, tetapi menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah rawa dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Suara geraman itu semakin keras, dan anak-anak lelaki itu menyadari bahwa ada makhluk tak dikenal yang sedang mendekati mereka. Mereka mulai berlari ke arah yang berlawanan, tetapi tak lama kemudian nampak seekor manusia serigala muncul dari kabut dan mulai menyerang Jack. David bergegas menolongnya, tetapi saat itu Jack telah dicabik-cabik secara brutal dan hampir mati. Setelah itu, manusia serigala itu mengalihkan perhatiannya ke David dan menyerangnya. Namun sebelum makhluk itu dapat menyebabkan kerusakan serius, penduduk setempat datang dan menembaknya hingga mati. Saat ia jatuh pingsan, David melihat manusia serigala yang mati itu berubah menjadi seorang pria telanjang berlumuran darah. Adegan kemudian beralih ke 3 minggu kemudian ketika David telah terbangun di sebuah rumah sakit di London. Ia disambut oleh seorang dokter bernama Hirsch dan seorang pria dari Kedutaan Besar Amerika. David bertanya tentang temannya, yang mana Hirsch mengungkapkan bahwa Jack telah meninggal. Menurut laporan resmi, mereka diserang oleh seorang narapidana gila yang melarikan diri. David putus asa atas kematian temannya dan mulai bertindak histeris. Jadi, seorang perawat bernama Alex membiusnya. Sebelum kehilangan kesadaran, dia menjelaskan bahwa bukan orang gila yang telah menyerang mereka, melainkan seekor serigala besar. Ketika dia terbangun kemudian, dia didatangi oleh 2 detektif yang ingin mengambil pernyataannya. David menceritakan kepada mereka kisah yang sama tentang bagaimana mereka diserang oleh serigala besar. Namun, para detektif tidak mempercayainya karena alasan 2 saksi yang mengungkapkan telah melihat orang gila yang telah menyerang anak-anak laki-laki itu. Mereka mengungkap bahwa jasad orang gila yang melarikan diri itu ditemukan, dan laporan otopsi mengonfirmasi bahwa dialah penyerangnya. Para detektif kini menduga bahwa ingatan David terdistorsi akibat trauma psikologis yang parah. Dalam adegan berikutnya, David mulai mengalami mimpi buruk, di mana ia melihat dirinya telanjang, berlari melalui hutan, dan mencabik-cabik rusa dengan giginya. Dan ketika ia terbangun, seorang perawat bernama Alex mendesaknya untuk makan sebelum meminum pilnya. David meminta wanita itu untuk tidak meminum pilnya dan berjanji untuk meminumnya nanti. Namun, wanita itu menolak dan menyuapinya seperti anak kecil. David tersentuh oleh sikapnya ini dan mendapati dirinya tertarik padanya. Kemudian, ketika ia tertidur lagi, ia bermimpi aneh lagi di mana ia berlari melalui hutan. Hingga beberapa saat kemudian, ia mendapati dirinya di ranjang rumah sakit dengan wajah bertaring mengerikan. Ketika David terbangun, ia dengan panik menceritakan mimpinya yang jelas. Tetapi dokter berasumsi bahwa itu adalah hasil dari trauma psikologisnya dan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. David mengatakan bahwa dia tidak ingin sendirian karena dia takut, jadi dokter itu berjanji untuk mengirim seseorang untuk menemaninya.
Di malam hari, kita melihat David ditemani oleh Alex yang sedang membaca buku di samping tempat tidurnya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sangat cantik hingga BM membuatnya tersipu. Segera setelah itu, dia tertidur dan bermimpi buruk lagi tentang sekelompok manusia serigala yang mengenakan seragam Nazi. Orang-orang ini membantai keluarganya dan membakar rumahnya di depan matanya sebelum menghabisinya. Pada saat ini, David terbangun dan memberitahu Alex bahwa dia baru saja bermimpi buruk. Mengira bahwa dia merasa tidak nyaman, Alex pergi untuk membuka tirai, tetapi tiba-tiba ditusuk oleh salah satu setan Nazi. David ketakutan di tempat itu, tetapi dia segera bangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk lainnya. Keesokan paginya, saat sedang sarapan, David didatangi oleh hantu Jack yang wajahnya telah dicabik-cabik. David yakin itu hanya mimpi buruk biasa, tetapi Jack bersikeras bahwa dia benar-benar ada di sana. Dia meminta maaf karena mengganggunya dengan kehadirannya, tetapi menjelaskan bahwa dia terpaksa datang untuk memperingatkannya. Dia memberitahu David bahwa mereka diserang oleh manusia serigala yang dikenal sebagai lycanthrope. Karena David digigit, dia akan berubah menjadi manusia serigala selama bulan purnama berikutnya yang akan terjadi dalam 2 hari. Sedangkan Jack, dia dikutuk untuk berjalan di bumi dalam ketidakpastian, tidak hidup maupun mati sampai garis keturunan serigala itu terputus. Dia mengatakan bahwa David akan menjadi manusia serigala terakhir, karena dia mewarisi kutukan penyerangnya. Jack sekarang ingin temannya itu mati untuk mengakhiri kutukan manusia serigala dan mencegah lebih banyak orang menjadi korban potensial. Namun, David mengira dia hanya berhalusinasi dan menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan Jack. David kemudian memanggil Alex, dan ketika perawat itu tiba, Jack nampak telah menghilang. David kemudian mencium Alex dan memberitahu perawat itu bagaimana Jack baru saja mengunjunginya dan mengatakan semua hal itu. Namun, perawat itu meyakinkannya bahwa dia mungkin hanya bermimpi lagi. Keesokan harinya, David keluar dari rumah sakit dan Alex membawanya ke apartemen perawat itu. Ketika mereka tiba, dia menjelaskan bahwa dia biasanya tidak membawa pria pulang seperti ini, tetapi dia mengaku tertarik padanya. Kita kemudian melihat mereka berdua mandi bersama dan menghabiskan sore hari dengan bercinta. Malam harinya, ketika David bangun untuk menggunakan kamar mandi, dia kembali dikejutkan oleh hantu Jack di cermin. Pria itu tampak lebih membusuk dari kemarin. Mereka kemudian menuju ruang tamu untuk berbicara, tetapi David masih yakin bahwa Jack tidak nyata. Akan tetapi, temannya mengingatkannya bahwa besok adalah bulan purnama dan mendesaknya untuk bunuh diri selagi dia masih bisa. Hingga beberapa saat kemudian, Alex memasuki ruangan, menyebabkan Jack menghilang sekali lagi. Keesokan harinya, Dr. Hirsch pergi ke domba yang disembelih untuk memeriksa apakah David benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Saat ia berjalan ke pub, penduduk setempat terdiam lagi dan menatapnya. Hirsch mencoba mengajak mereka mengobrol, menanyakan tentang insiden yang melibatkan 2 anak laki-laki Amerika. Akan tetapi, para pengunjung pub menyangkal mengetahui apapun tentang kejadian itu dan mengklaim bahwa mereka tidak pernah melihat anak laki-laki itu. Hal ini mengecewakan dokter itu dan ia pun akhirnya pergi. Tetapi seorang pemuda mendekatinya saat keluar. Ia mengungkapkan bahwa anak laki-laki itu tidak diragukan lagi diserang oleh serigala, sambil menyatakan bahwa orang-orang di sekitar David kini dalam bahaya. Ia mencoba mengungkapkan lebih banyak, tetapi seorang penduduk desa tua muncul dan memarahinya, menyebabkan pemuda itu melarikan diri. Di malam hari, David sendirian di apartemen sementara Alex sedang bekerja. Ia mencoba menghabiskan waktu dengan menonton TV, tetapi tiba-tiba ia merasakan tubuhnya seperti terbakar, menyebabkan ia menjerit kesakitan. Beberapa saat kemudian, rambut tebal tumbuh di sekujur tubuhnya, cakar tajam muncul dari tangannya, dan taring mencuat dari mulutnya, salah satu karya prostetik terbaik yang pernah ada di dunia. David akhirnya berubah menjadi manusia serigala di bawah cahaya bulan purnama. Setelah ini, ia menjelajahi jalan-jalan London untuk mencari para korban, hingga ia segera bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan menghadiri undangan makan malam di rumah seorang teman. Mereka berencana untuk masuk melalui pintu belakang untuk mengejutkan teman-teman mereka. Tetapi sayangnya, manusia serigala ini menyerang mereka dengan brutal dan mencabik-cabik mereka. Kemudian, David tiba di tempat rongsokan, tempat 3 pria tunawisma dan seekor anjing berkumpul di sekitar api tempat sampah. Anjing itu tiba-tiba mulai menggonggong dengan agresif dan melarikan diri. Tak lama kemudian, para pria itu mendengar sesuatu menggeram di kejauhan dan bertanya apakah ada seseorang di sana. Tetapi, sebelum mereka dapat mengetahui apa itu, manusia serigala itu melompat ke arah mereka dan dengan brutal menghabisi mereka. Setelah itu, ia pergi ke stasiun kereta bawah tanah dan mengejar seorang pria menuruni eskalator sebelum menghabisinya juga. Adegan kemudian beralih ke keesokan paginya ketika David terbangun telanjang pada kebun binatang.
Ia terkejut dengan situasinya dan tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Ia kemudian memanjat pagar dan melarikan diri dari tempat itu. Untuk menutupi dirinya, ia mengambil seikat balon dari seorang anak dan kemudian mencuri mantel seorang wanita. Dan Pennywise mengira ia punya hal-hal menakutkan untuk ditunjukkan kepada anak-anak. Sementara itu, Dr. Hirsch membaca artikel surat kabar tentang kematian brutal 6 orang pada malam sebelumnya. Hingga tak lama kemudian, David kembali ke apartemen Alex dan menceritakan kepadanya bagaimana ia secara misterius terbangun di kebun binatang pagi ini, tetapi Alex tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya mimpi buruk yang nampak nyata lagi. Saat mereka berbicara, She menerima panggilan telepon dari Dr. Hirsch yang menyatakan kekhawatiran tentang kondisi David dan ingin memeriksa keadaannya. Ia meminta agar ia membawa David ke rumah sakit yang disetujui Alex. Kemudian, saat mereka sedang naik taksi, David merasa luar biasa bersemangat dan memberitahu Alex bahwa dia tidak pernah merasa begitu baik selama bertahun-tahun. Namun, percakapannya terputus oleh sopir taksi yang menyebutkan berita tentang 6 orang yang terbunuh pada malam sebelumnya. Setelah mendengar ini, suasana hati David tiba-tiba berubah dan dia menyadari bahwa temannya benar. Dia berasumsi bahwa dialah yang bertanggung jawab atas tragedi itu dan segera keluar dari taksi. David kemudian mendekati seorang polisi di dekatnya dan mengaku telah membunuh 6 orang dalam berita itu. Dia ingin agar dirinya ditangkap, tetapi polisi itu tidak mempercayainya dan menolak untuk menangkapnya tanpa alasan. Hal ini membuat David kecewa, jadi dia mendekati Alex dan kemudian menciumnya. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintainya, tetapi harus menjauh darinya demi keselamatannya sendiri. Alex bingung dengan apa yang dimaksudnya, tetapi David tidak mau menjelaskan dan langsung melarikan diri. Selanjutnya, David mencoba memotong pergelangan tangannya dengan pisau saku, tetapi dia merasa takut dan tidak sanggup untuk melakukannya. Dia kemudian melihat Jack di kejauhan yang sekarang tampak hampir seperti tengkorak. David mengikuti temannya itu ke bioskop porno, tempat dia bertemu dengan hantu dari 6 korban yang dihabisi pada malam sebelumnya. Rupanya, mereka semua menyukai film panas. Mereka semua mencoba meyakinkannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan metode yang cepat dan tidak menyakitkan, seperti menembak mulutnya sendiri atau melemparkan dirinya ke bawah kereta api. Namun, David tidak tahu bagaimana ia akan melakukan tugas yang menakutkan tersebut. Beberapa saat kemudian, bulan purnama muncul kembali, dan David, yang masih belum memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya, berubah menjadi manusia serigala sekali lagi. Hantu korbannya menghilang, dan David mulai membantai orang-orang di dalam teater. Segera setelah itu, beberapa petugas tiba di tempat kejadian, tetapi manusia serigala itu telah melarikan diri pada saat ini. Ia kemudian mulai meneror jalan-jalan London dengan menyerang orang-orang hingga menyebabkan kecelakaan yang mengerikan. Ketika seorang petugas mencoba menahannya, manusia serigala itu dengan santai menggigit kepalanya. Hal ini menyebabkan kota menjadi kacau karena orang-orang mulai panik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Alex sedang tidur ketika ia didekati oleh Dr. Hirsch yang memberitahu dia tentang keributan itu. Mereka berdua berasumsi bahwa David harus bertanggung jawab atas kekacauan ini dan memutuskan untuk menuju lokasi bersama. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa manusia serigala David entah bagaimana telah terjebak di gang buntu tanpa jalan keluar. Beberapa mobil polisi telah membarikade area tersebut dan para petugas berusaha menjaga jarak aman bagi para penonton. Dan di adegan terakhir, Alex terlihat menerobos para petugas untuk mencapai gang tempat dia menemukan manusia serigala. Dia dengan berlinang air mata memberitahu David bahwa polisi akan menghabisinya dan memohon agar David menghentikan amukannya. Dia juga mengaku bahwa dia mencintainya dan untuk sesaat, manusia serigala itu tampaknya memahami perasaan ini. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, tetapi dengan cepat menyerah pada naluri binatangnya dan menggeram padanya. Melihat ini, para petugas tidak membuang waktu untuk mengeksekusinya sampai meninggal. Saat film berakhir, David terlihat kembali ke bentuk manusianya dan telah mati di depan Alex. Namun, ekspresinya tampak tenang karena dia akhirnya terbebas dari kutukan itu. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu menyedihkan.